Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia dari kelas 11 AP2, mau mempresentasikan tentang pengembangan karir pegawai. Yang pertama itu ada pengertian pengembangan karir pegawai. Pengembangan karir pegawai dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir di masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga pegawai yang bersangkutan dan pihak perusahaan dapat mengembangkan diri secara optimal. Terus yang kedua ada tujuan. Tujuan dari seluruh pengembangan karir pegawai adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesepakatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada faktor-faktor. Faktor yang pertama itu ada hubungan pegawai dan organisasi. Jadi hubungannya itu saling menguntungkan atau enggak. Kan kalau saling menguntungkan gitu, biar mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Terus yang kedua ada personalia pegawai. Terus yang ketiga ada faktor eksternal. Jadi maksudnya kadang kalau karir sebuah organisasi itu jadi kacau karena ada intervensi dari pihak luar. Terus yang keempat ada politik dalam organisasi. Terus yang kelima ada sistem penghargaan. Jadi kalau di dalam organisasi itu kan sistem penghargaannya tuh nggak nentu. Jadi kalau di organisasi mah gini, kalau ada pegawai yang berprestasi baik dianggap sama dengan pegawai yang malas. Jadi kebalikannya. Terus ada yang ke-6 itu jumlah pegawai. Jadi makin banyak pegawai, makin ketat persaingan buat ngedudukin jabatannya. Terus yang ke-7 ada ukuran organisasi. Mungkin kayak konteks berhubungan dengan jumlah jabatan yang ada di organisasi itu gitu. Terus yang yang ke-8 ada kultur organisasi. Kultur organisasi itu biasanya dapat mempengaruhi ke perkembangan karir yang ada di dalam organisasi tersebut gitu. Terus ada tipe manajemen. Mungkin jadi sistemnya di manajemen itu kayak gimana dalam mengembangkan karir pegawainya. Selanjutnya manfaat yang pertama itu adanya kesempatan bagi karyawan dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang ada. Terus yang kedua untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketiga ada pilihan perubahan karir. Yang keempat itu ada penilaian kerja yang lebih objektif. Terus udah manfaat itu ada jenis sistem karir pegawai. Yang pertama itu ada mutasi itu perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi
pekerjaan sebelumnya dikenalkan dalam sebelumnya mengalami pindah kerja. Terus ada yang kedua, ada promosi. Promosi itu penghargaan dengan kenalkan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi, baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan. Pemerintahan itu swasta. Terus ada juga jenis sarana dari pengembangan karir pegawai. Yang pertama itu pengembangan karir yang berpusat pada organisasi. Maksudnya adalah jenis karir yang berfokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalur karir yang memberikan kemajuan logis kepada karyawan dalam organisasi. Yang kedua itu ada pengembangan karir individual. Yang pertama itu ada prestasi. Yang kedua itu ada exposure. Yang ketiga ada permintaan berhenti. Terus ada mentors atau sponsor. Yang terakhir kesempatan-kesempatan untuk tumbuh. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.